Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Dan saat ini bersama saya juga masih bersama dengan Bapak Alam. Baik Bapak Alam, kita masih bicara tentang peran fatwa dalam perkembangan ekonomi syariah itu sendiri. Pak, nah untuk saat ini hambatan dan tantangan apa sih yang masih dirasakan oleh fatwa itu sendiri dalam pengembangan ekonomi syariah? Iya, hambatan yang mungkin yang paling penting ya sekarang ini bahwa fatwa itu belum tersosialisasi secara luas dan mungkin belum masif di tengah masyarakat. Sehingga fatwa itu mungkin oleh sebagian orang dianggap yaitu kan hanya ceramah-ceramah keagamaan saja dari para kiai, para ustadz. Padahal fatwa sudah jauh berubah dan itu maka oleh karena itu perlu disosialisasikan di berbagai macam forum dan media tentang fatwa ekonomi syariah yang sebenarnya sudah sangat pesat berkembang dan dinamis sekali. Oke Pak, nah dalam ilmu fikih sendiri ya Pak, katanya kan fatwa itu dianggap tidak mengikat. Nah bagaimana untuk penerapannya dalam ekonomi syariah sendiri? Ya memang pada awalnya fatwa itu tidak mengikat. Karena fatwa itu lahir muncul keluar karena adanya orang yang bertanya. Si Anu bertanya, saya bertanya kepada ustadz, pada kiai, pada ulama, apa hukumnya misalnya kalau pada siang hari kita di swab. Nah, misalnya begitu ya. Lalu misalnya ada ustadz ini, kiai ini, atau ulama lah mengatakan, oh boleh. Ada mengatakan, oh tidak boleh. Nah, bagi yang bersangkutan mau mengikuti pendapat ulama itu silahkan. Atau dia mengikuti pendapat ulama lain yang berbeda, silahkan juga. Maka istilahnya tidak mengikat. Demikian. Ketika fatwa yang sifatnya individual seperti itu memang tidak mengikat. Silahkan saja kita mengikuti yang ini, karena semuanya dianggap hasil produk ijtihad dari seseorang yang ahli dalam agama Islam. Tetapi ketika fatwa itu diangkat sebagai sebuah aturan, masuk ke dalam peraturan perundang-undangan bagian fatwa tertentu, misalnya dulu ada perkawinan tapi di luar ekonomi syariah, maka fatwa itu mengikat kepada seluruh rakyat Indonesia. Tentunya fatwanya bukan fatwa yang spesifik, yang Islami, hukum Islam fikihnya itu tidak, tapi sudah dimodif ya seperti itu. Atau ketika fatwa itu sudah ditetapkan menjadi sebuah ketentuan, misalnya oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, jadi fatwa DSN yang sampai 100 sekian fatwa itu wajib dipakai, harus digunakan sebagai prinsip dan aturan-aturan di lembaga keuangan syariah. Maka dengan keluarnya ketentuan begitu, dengan itu otomatis, bukan otomatis ya, dengan itu maka semua lembaga keuangan syariah, perbankan, lembaga keuangan mikro, BMT, koperasi dan lain-lain harus menggunakan fatwa itu. Kalau tidak menggunakan berarti terjadi pelanggaran. Oleh karena itu misalnya kalau ada transaksi pembiayaan, jual belinya murabahah istilahnya itu. Atau bank memberikan modal kepada nasabah dalam bentuk investasi, modal bisnis, modal dagang, modal beli apa, itu namanya mudharabah dan segala macam, maka dia harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, dengan berbagai macam ketentuan-ketentuannya, mulai syaratnya untuk mengadakan murabahah jual beli, kemudian syarat orang yang berakad dan lain-lain. Kemudian kalau terjadi pelanggaran, apa ketentuannya, sanksi yang harus diputuskan. Kalau itu tidak diikuti, berarti itu terjadi pelanggaran pada suatu lembaga keuangan dan itu akan menjadi temuan. Dan kalau tidak diperbaiki, tidak dilakukan semacam perbaikan-perbaikan yang bagus, maka dia akan mendapat sanksi. Sanksi dari OJK atau dari Bank Indonesia. Berarti memang untuk fatwa ini sendiri lahir apabila ada sebuah masalah yang muncul begitu ya Pak ya? Muncul masalah atau memang kebutuhan. Ya begini, ketika sebuah misalnya pasar modal ya, membutuhkan sekarang ini transaksi keuangan bahkan clearing di pasar modal ya, atau pasar modal di Jakarta ya, pasar modal Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia BEI begitu. Maka ada clearing yang di sana digunakan, maka dia itu bagaimana ini hukumnya? Apa yang harus digunakan, sedangkan mereka ingin bertransaksi secara syariah, maka kemudian DSN MUI mengeluarkan fatwanya nomor 138 tahun 2020 bahwa clearing, bahwa pasar modal, sukuk, SBSN segala macam itu adalah boleh. Tapi ada yang tidak boleh, kalau ada unsur misalnya penipuan, perjudian, merugikan, mudarat dan segala macam, maka itu tidak boleh. Jadi dinamis sekali. Dinamis sekali ya Pak ya. Dan itu menjaga kepercayaan masyarakat, kemudian lagi kehati-hatian, perlindungan terhadap nasabah,
dan kemudian yang paling penting adalah keadilan dan membawa kesejahteraan. Baik Pak, nah untuk masa sekarang bagaimana kesiapan dari penerbitan fatwa sendiri di Indonesia untuk mengikuti sistem perekonomian Indonesia masa Nah, sekarang? ya memang ekonomi luar biasa sekarang perkembangannya sangat cepat dan dinamikanya dan penemuan-penemuan baru, model transaksi baru sangat berkembang pesat, dan oleh karena itu fatwa harus cepat menanggapi, cepat merespon. Misalnya walaupun tidak diminta, ada yang bertanya, maka lembaga DSN MUI itu bisa saja mengeluarkan fatwa sendiri karena dianggap ini adalah sesuatu yang sangat urgen, bisa boleh atau bisa tidak boleh ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting bahwa satu metode fatwa, manhajul fatawa, dengan berbagai macam ketentuannya, batasannya itu harus selalu diperkuat, diupdate, mengikuti perkembangan, dan kemudian tokoh-tokoh, para ulama-ulama lah, penyusun fatwa itu sendiri, itu harus selalu meningkatkan keilmuannya, profesionalitasnya, terutama di bidang keuangan, industri keuangan, ekonomi, bisnis, dan segala macam. Kalau tidak, fatwa akan tertinggal, ekonomi berjalan terus semakin maju. Sama dengan dunia pendidikan, kalau tidak mengupdate kurikulumnya, maka akan tertinggal dengan dunia daya saing masyarakat, perkembangan teknologi dan segala macam pada masa sekarang dan akan datang. Oke Pak, terakhir Pak, bagaimana menurut Bapak solusi tentunya agar fatwa ini sendiri tentunya bisa diterapkan di Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah? Ya, pertama fatwanya itu adalah fatwa yang memang dibuat oleh orang-orang yang pakar, yang ahli. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu sekarang fatwa yang dibuat secara individu oleh apakah ulama, oleh ustadz si anu itu banyak sekali kekurangannya. Maka oleh karena itu fatwa harus dibuat secara kolektif dari sekian orang yang pakar dalam hukum Islam, fikih, dan pakar dalam ekonomi. Ekonomi macam-macam lah, baik dengan manajemen dan segala macam. Nah, setelah itu kemudian kumpulan para ahli, para pakar inilah kemudian bersama-sama menuangkan pemikirannya untuk merespon perkembangan-perkembangan dunia ekonomi, industri keuangan sekarang yang sangat cepat dengan lembaga-lembaga keuangannya itu, sehingga kemudian fatwa-fatwanya itu dapat menjawab sesuai dengan kebutuhan zamannya, tantangannya, sehingga betul-betul membawa kemaslahatan masyarakat. Karena titik akhir apapun ekonomi adalah untuk kesejahteraan, bukan untuk kelompok kekayaan tertentu atau hanya untuk menumpuk bagaimana modal sebesar-besarnya, tapi adalah untuk kesejahteraan umat manusia, rahmatan lil alamin, itu bahasanya. Baik, terima kasih Bapak Alamsyah. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian Syariah Corner kita kali ini bersama dengan Dr. Alamsyah MAG, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan juga Pengembang Kelembagaan UIN Raden Intan Lampung. Dan ini dia akhir dari Syariah Corner kali ini yang disponsori oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Radisson Lampung Hotel, dan IDX. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih, sampai jumpa.